Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang faktor bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan prima dan faktor prima. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 55. Bilangan prima dan faktor bilangan prima. Oke, kita lanjutkan kegiatan 2.1. Katanya di sini buatlah tabel bilangan dari 1 sampai 100 seperti ini. Selanjutnya lakukan langkah-langkah berikut. Coretlah bilangan 1. Oke, kita coret bilangan 1. Lingkari bilangan 2 dan coretlah semua bilangan kelipatan 2. Jadi kita skip aja ya. Jadi sudah Umi kerjakan nih yang perintah yang 1 sampai 6. Nah, jadi bilangan yang tersisa itu ini yang di lingkaran ada 2, 3, 5, 7 dan ini ya yang lingkaran. Kalau di tabel disatuin seperti ini bilangan yang tersisa. Nah, apa hubungan dengan materi kita hari ini? Jadi kita belajar tentang bilangan prima hari ini. Jadi katanya di sini bilangan prima adalah suatu bilangan lebih dari satu yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita ini untuk contoh saja, ini bilangan yang tersisa yang tadi ya, kita coba cari faktornya. Jadi kita jabarkan di sini kan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Kita cari ini satu persatu faktornya. Faktor dari 5 yaitu 1 sama 5. Terus dari 7 juga 1 sama 7, 1 sama 11, terus 1 dengan 13, 1 dengan 17, 1 dengan 19, 1 dengan 23, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 atau dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi bagi 1 atau bisa dibagi 2. Jadi dia nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 4, dan seterusnya. Sama kayak 3 juga hanya habis dibagi 1 atau dibagi dengan 3 itu sendiri. Sama juga kayak ini nih, misalnya langsung ke 23. 23 ini hanya bisa dibagi 1 atau dibagi dengan angka 23 itu sendiri. Nah, jadi yang ini bilangan yang hanya bisa dibagi 1 atau dibagi dengan bilangan itu sendiri, itu disebut dengan bilangan prima. Sama kayak ya, misalnya 97 nih. 97 itu hanya bisa dibagi 1, yaitu 97, dan dibagi dengan 97, yaitu 97 bagi 97 1. Jadi nggak bisa dibagi selain bilangan 2 ini. Misalnya 97 bagi 2 itu nggak bisa ya, karena ada koma-koma. Jadi hanya habis dibagi 1 dengan 97 dengan bilangan itu sendiri. Nah, itu tadi tentang bilangan prima. Kita lanjutkan ke contoh soal di halaman 57. Di sini ada cerita, ada percakapan antara Randy dan Gea. Nah, Randy ini menanyakan, katanya, Gea, coba kamu tebak di antara bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, mana yang merupakan bilangan prima? Terus katanya Gea, 2, 3, 5, dan 7 adalah bilangan prima, karena bilangan tersebut hanya habis dibagi 1 dan habis pula dibagi dengan bilangan itu sendiri. Mari kita buktikan ya. Jadi di sini si Randy nanya bilangan 1 sampai 8 yang mana bilangan prima.
Jadi kata Umi bilang tadi, bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Oke. Yang pertama, 1. 1 bukan bilangan prima karena faktor dari 1 itu hanya 1. Faktornya cuma 1, jadi 1 itu bukan bilangan prima. 2 bilangan prima karena faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Lalu 3 bilangan prima karena faktor dari 3 adalah 1 dan 3. 4 bukan bilangan prima karena faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Jadi dia faktornya lebih dari 2 ya. Jadi bukan bilangan prima. 5 merupakan bilangan prima karena faktornya adalah 1 dan 5. 6 bukan bilangan prima karena faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Dia juga lebih dari 2, jadi bukan bilangan prima. 7 merupakan bilangan prima karena faktor dari 7 adalah 1 dan 2. Lalu 8 bukan bilangan prima karena faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi dia lebih dari 2 faktor. Jadi yang bilangan prima di sini adalah 2, terus 3, 5, dan 7. Karena bilangan 2, 3, 5, dan 7 itu habis jika dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Sama juga kayak di contoh soal 2.9. Katanya di sini, dari bilangan-bilangan berikut manakah yang merupakan bilangan prima? Ada 51, 19, 27, 59, sama 57. Nah, cara cari faktornya itu sudah kita pelajari ya kemarin, yang kayak ini. Kita kemarin cari misalnya 51 itu 51 itu berapa kali berapa yang hasilnya 51. Misalnya 1 kali 51, terus 51 sama dengan 3 kali 17. Itu sudah kita pelajari ya, jadi kita langsung saja. 51 itu faktornya 1, 3, 17, 51. Banyak faktornya 4. Kalau 27 banyak faktornya 4. 57 juga faktornya 4. Di sini yang faktornya 2 cuma 19 dan 59. Jadi bilangan prima dari soal ini adalah 19 dan 59. Jadi silakan ingat kembali bahwa bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 atau dibagi bilangan itu sendiri. Baiklah, kita lanjutkan di bilangan komposit. Nah, bilangan komposit ini kebalikan dari bilangan prima. Nah, bilangan komposit di halaman 58 bisa dilihat, katanya di sini adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor atau bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Jadi kalau misalnya bilangan prima itu hanya punya 2 faktor, kalau bilangan komposit itu memiliki lebih dari 2 faktor dan selain angka 1. Jadi kalau angka 1 itu bukan merupakan bilangan prima dan juga bukan merupakan bilangan komposit. Jadi dia lebih dari 1 dan memiliki lebih dari 2 faktor. Di sini katanya contohnya angka 10 sama 16. Nah, di sini kita sudah belajar ya cara mencari faktor kemarin. Bisa dengan cara seperti ini kan. Jadi faktor dari 10 itu 1, 2, 5, dan 1, 2, 5, dan 10. Jadi dia memiliki lebih dari 2 faktor. 16 juga faktornya adalah 1, 2, 4, 8, sama 16. Dia memiliki lebih dari 2 faktor. Jadi bilangan 10 sama 16 merupakan bilangan komposit. Nah, jadi jika dicari atau kita simpulkan penjelasan mengenai bilangan prima dan bilangan komposit, itu bedanya
kalau bilangan prima itu habis dibagi satu atau bilangan itu sendiri. Terus dia yang paling penting dia cuma punya 2 faktor. Kalau bilangan komposit dia memiliki lebih dari 2 faktor. Nah, itu saja inti yang harus kalian ingat ya. Oke, dan itu tadi tentang bilangan prima dan bilangan komposit. Oh ya, kalau bilangan komposit itu bilangan asli yang lebih dari satu ya dia angkanya, nggak mungkin satu. Kita lanjutkan, kita sudah belajar tentang bilangan prima, bilangan komposit. Mari kita lanjutkan tentang faktor prima. Baiklah, kita langsung ke contoh soal 2.10 halaman 60. Katanya di sini tentukan faktor prima dari angka 10. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, bilangan 10 dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi habis bilangan tersebut yaitu 2. Karena hasilnya bilangan prima yaitu 5, maka faktor tersebut selesai dibuat. Seluruh pembagi dan hasil akhir merupakan faktor dari 10. Jadi kita lihat pakai pohon faktor ya. Kita kerjakan. Jadi di sini dia minta faktor prima dari 10. Kita pakai pohon faktor ke bawah. Kalau kemarin kita ke atas, kalau untuk mencari faktor prima dia ke bawah pohonnya. Jadi 10 itu dibagi 2 sama dengan 5. Ya kan? Nah, 2 ini disebut sebagai pembagi dan 5 ini merupakan hasil akhir. Nah, pembagi sama hasil akhir inilah yang disebut dengan faktor prima. Jadi faktor prima dari 10 adalah 2 dan 5. Ini ya, misalnya lagi contoh soal 2.11. Di situ disuruh cari faktor prima dari angka 42. Kita cari faktor primanya dari angka 42. Oke, 42 kita bagi 2 sama dengan 21. Terus 21 bisa dibagi 3 sama dengan 7. Sama kayak yang tadi caranya. Jadi faktor primanya adalah pembagi dan hasil akhir. Di sini pembaginya adalah 2 dan 3. Jadi ini merupakan pembagi dan 7-nya adalah hasil akhir. Faktor prima dari angka 42 adalah, jadi faktor prima 42 adalah 2, 3, dan 7. Silakan untuk latihan soal anak-anak kerjakan di halaman 61. Ayo berlatih 2.8. Itu nomor ini aja, nomor 1A, B, C, sama D. 4 soal itu aja ya. Silakan dikerjakan di buku tulis, jangan lupa. Oke, semoga anak-anak bisa memahami apa yang Umi sampaikan hari ini. Umi mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang Umi sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat anak-anak pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.